Kisah Islam dimulai di Jazirah Arab pada abad ke-6 Masehi. Mekah, pusat perdagangan utama, memiliki makna spiritual sebagai lokasi Ka'bah, sebuah tempat suci. Disinilah, pada tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad lahir. Yatim piatu di usia muda, Muhammad tumbuh menjadi pedagang yang dihormati karena kejujuran dan kesalehannya. Pada usia 40 tahun, saat bermeditasi di sebuah gua di luar Mekah, ia menerima wahyu pertamanya dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Ini menandai awal dari misi kenabiannya. Al-Quran mengajarkan pesan tauhid, menekankan keesaan Tuhan, atau Allah, dan menolak penyembahan berhala. Awalnya, pesan Muhammad ditentang oleh elit Mekah, yang merasa terancam oleh seruannya untuk reformasi sosial. Pada tahun 622 M, menghadapi penganiayaan di Mekah, Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Yathrib, sebuah kota di utara Mekah. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai hijrah, menandai awal kalender Islam. Di Madinah, Muhammad mendirikan komunitas Muslim pertama, menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan kehidupan sosial berdasarkan ajaran Al-Quran. Meskipun menghadapi permusuhan dari Mekah, komunitas Muslim di Madinah semakin kuat. Setelah bertahun-tahun konflik, Muhammad dan para pengikutnya kembali ke Mekah pada tahun 630 M. Mereka memasuki kota dengan damai, menghancurkan berhala-berhala di dalam Ka'bah, dan mendedikasikannya kembali untuk menyembah satu Tuhan. Penaklukan Mekah menandai titik balik, yang mengarah pada penerimaan Islam secara luas di Arabia. Sahabat dekatnya, Abu Bakar, dipilih sebagai khalifah pertama, atau penerus, untuk memimpin komunitas Muslim. Abu Bakar, bersama dengan 3 khalifah berikutnya, Umar, Utsman, dan Ali, dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Di bawah kepemimpinan mereka, Islam menyebar dengan cepat ke seluruh Timur Tengah, mencapai Persia, Suriah, Mesir, dan Afrika Utara dalam beberapa dekade. Setelah era Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan beralih ke dinasti Umayyah pada tahun 651 M. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang menjadi khalifah pertama dari dinasti ini. Peralihan kekuasaan ini menandai perubahan besar dalam sejarah Islam, karena kekhalifahan tidak lagi dipimpin oleh para sahabat Nabi Muhammad, tetapi oleh keluarga Umayyah. Umayyah, dengan ibu kota mereka di Damaskus, mengawasi kerajaan yang luas yang membentang dari Spanyol di barat hingga perbatasan Cina di timur. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam melalui serangkaian penaklukan militer yang sukses, serta melalui diplomasi yang cerdik. Periode ini menyaksikan perkembangan peradaban Islam, ditandai dengan kemajuan signifikan dalam seni, arsitektur, sains, dan sastra. Banyak bangunan megah dan karya seni yang dihasilkan pada masa ini masih dapat dilihat hingga hari ini, seperti Masjid Agung Damaskus. Dinasti Umayyah dikenal karena keterampilan administrasi mereka, dan karena mengembangkan birokrasi yang canggih, yang membantu mengelola kerajaan mereka yang luas. Mereka memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan terorganisir, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan wilayah yang sangat luas dengan efektif. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, menjadi bahasa administrasi dan keilmuan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan di seluruh kekaisaran. Ini juga membantu menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di bawah satu bahasa yang sama. Namun, periode Umayyah juga ditandai oleh perselisihan internal dan pemberontakan. Konflik ini seringkali disebabkan oleh ketidakpuasan dengan pemerintahan Umayyah dan perbedaan pandangan politik dan agama di antara berbagai kelompok dalam kekhalifahan. Pada tahun 750 M, dinasti Umayyah digulingkan oleh Abbasiyah yang mendirikan ibu kota mereka di Baghdad. Peristiwa ini menandai awal dari sebuah era yang akan dikenal sebagai zaman keemasan Islam, sebuah periode yang berlangsung selama beberapa abad dan membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan. Baghdad, yang terletak di tepi sungai Tigris, menjadi pusat pembelajaran dan kebudayaan global. Kota ini tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga pusat intelektual dan budaya yang menarik para sarjana dari berbagai belahan dunia. Abbasiyah mengantarkan era yang sering digambarkan sebagai zaman keemasan Islam, yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan intelektual dan budaya. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, seni, ilmu pengetahuan dan sastra berkembang pesat. Para sarjana dan ilmuwan dari berbagai latar belakang berkumpul di Baghdad, menciptakan lingkungan yang kaya akan pertukaran ide dan pengetahuan. Mereka sangat menekankan pentingnya pengetahuan dan keilmuan.
Baghdad menjadi pusat pembelajaran global, menarik para sarjana dan ilmuwan dari seluruh dunia. Mereka datang untuk belajar, mengajar, dan berbagi pengetahuan. Abbasiyah sangat menekankan pengetahuan dan keilmuan. Mereka mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah perpustakaan dan pusat penerjemahan terkenal yang memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengirimkan pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, dan India. Baitul Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan yang menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya penting dari berbagai peradaban. Ini adalah salah satu kontribusi terbesar dari zaman keemasan Islam. Mereka mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah perpustakaan dan pusat penerjemahan terkenal yang memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengirimkan pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, dan India. Cendekiawan Muslim membuat kontribusi inovatif dalam matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra. Mereka tidak hanya menerjemahkan karya-karya kuno, tetapi juga menambah pengetahuan baru. Tokoh-tokoh terkenal dari era ini termasuk Al-Khawarizmi, yang dianggap sebagai Bapak Aljabar. Karyanya dalam matematika sangat berpengaruh dan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Selain Al-Khawarizmi, ada juga Ibnu Sina, atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal. Ensiklopedia medisnya, The Canon of Medicine, adalah buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Tokoh-tokoh terkenal dari era ini termasuk Al-Khawarizmi, yang dianggap sebagai Bapak Aljabar. Ibnu Sina, juga dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang dokter dan filsuf terkenal. Ensiklopedia medisnya, The Canon of Medicine, adalah buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Al-Razi atau Rhazes adalah seorang dokter dan ahli kimia perintis. Adalah buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Al-Razi atau Rhazes adalah seorang dokter dan ahli kimia perintis. Era ini melihat munculnya gaya artistik dan arsitektur Islam yang berbeda. Gaya ini mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh budaya dan inovasi lokal, menciptakan warisan yang bertahan hingga hari ini. Sementara kekhalifahan Abbasiyah menurun dan terpecah setelah abad ke-10, Islam terus menyebar ke wilayah baru, termasuk Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, terutama melalui perdagangan dan mistisisme Sufi. Para pedagang dan Sufi ini memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan budaya Arab ke berbagai belahan dunia. Di Anatolia, Turki modern, sebuah kekuatan baru muncul, Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran ini didirikan oleh suku Turki yang dipimpin oleh Osman Tesah. Didirikan pada akhir abad ke-13, Kekaisaran Ottoman mulai memperluas wilayahnya dengan cepat. Ottoman secara bertahap memperluas kekuasaan mereka, menaklukkan wilayah-wilayah penting di Timur Tengah dan Eropa. Puncak dari ekspansi ini adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1493, yang menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium, dan menjadikan diri mereka sebagai kekuatan utama di dunia Mediterania. Armada Laut Ottoman menguasai perairan Mediterania, mengendalikan rute perdagangan penting. Kekaisaran Ottoman, di bawah penguasa seperti Sultan Mehmed Tetua dan Sulaiman yang Agung, mencapai puncaknya pada abad ke-16, mencakup 3 benua dan berlangsung selama lebih dari 6 abad. Pada masa ini, Kekaisaran Ottoman menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Mencakup 3 benua dan berlangsung selama lebih dari 6 abad. Kekaisaran ini dikenal karena arsitektur megahnya yang tersebar di 3 benua. Ottoman dikenal karena kecakapan militer, administrasi yang efisien, dan sistem hukum yang terorganisir dengan baik, dan toleransi terhadap agama minoritas. Mereka mengizinkan berbagai kelompok etnis dan agama untuk hidup berdampingan dengan damai di bawah pemerintahan mereka. Namun, Kekaisaran Ottoman menghadapi tantangan pada abad ke-18 dan ke-19, termasuk penurunan ekonomi, pemberontakan internal, dan meningkatnya tekanan dari kekuatan Eropa. Meskipun demikian, warisan Kekaisaran Ottoman tetap hidup dalam budaya, arsitektur, dan sejarah banyak negara modern. Abad ke-20 menandai periode perubahan yang signifikan bagi dunia Muslim. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan penataan ulang perbatasan di Timur Tengah oleh kekuatan kolonial memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat Muslim.
Banyak negara mayoritas Muslim memperoleh kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20. Tetapi warisan kolonialisme, bersama dengan ketidakstabilan politik, tantangan ekonomi, dan munculnya rezim otoriter, terus membentuk lintasan mereka. Di era pasca kolonial, para pemikir dan reformis Muslim bergulat dengan tantangan modernitas, berusaha untuk mendamaikan ajaran Islam dengan dunia yang berubah. Paruh kedua abad ke-20 menyaksikan kebangkitan identitas dan praktik Islam di banyak belahan dunia. Terlepas dari sejarahnya yang kaya dan beragam ekspresi budaya, Islam di abad ke-21 menghadapi sejumlah tantangan, termasuk munculnya ekstremisme, Islamofobia, dan kebutuhan akan dialog antaragama. Mengatasi tantangan ini membutuhkan promosi literasi agama, menantang stereotip, dan mendorong dialog dan pemahaman antar komunitas yang berbeda. Dari awal yang sederhana di Jazirah Arab, Islam telah berkembang menjadi agama global dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut, mewakili berbagai budaya, etnis, dan kebangsaan. Ini adalah agama terbesar kedua di dunia, setelah Kristen. Umat Islam dipersatukan oleh keyakinan mereka pada keesaan Tuhan, ajaran Nabi Muhammad, dan Al-Quran sebagai kitab suci mereka. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan sosial, kasih sayang bagi orang miskin dan membutuhkan, dan pencarian ilmu. Kisah Islam, dari asal-usulnya hingga relevansinya saat ini, adalah bukti kekuatan iman yang abadi dan pencarian makna dan tujuan hidup bersama manusia. Sekian dulu dari Cahyadi. Next bikin video tentang apology guys, komen di bawah.